Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama yang nikmat kesempatan untuk tetap hadir berkumpul sebagaimana biasanya yang kita laksanakan rutin di hari Minggu. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya dari forum organisasi Natal, harapannya tetap kita bisa semakin komit dan semakin mengembangkan kreativitas. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di materi kita, di setiap minggunya kita ganti-ganti orangnya karena dasarnya untuk melatih berbicara dengan umum. Karena setiap yang kita kreatifkan atau yang kita tulis itu pasti muaranya berbicara di depan umum. Baik yang puisi, novel tidak dibaca secara umum, tapi ketika novel menjadi kamu harus berbicara di depan orang untuk membedah isi novel itu. Dan kebetulan saya ditugaskan untuk membahas storytelling, kemudian membaca cerpen dan juga monolog. Intinya kalau untuk storytelling, monolog dan juga cerpen, yang pertama tentunya adalah penggunaan olah vokal ya. Ini sebenarnya olah vokal. Sama halnya dengan MC atau mungkin membaca berita dan berbicara biasa. Dari dalam ketiga hal itu pasti berbeda, tidak sama. Meskipun orangnya sama, ketika dia ditunjuk menjadi seorang MC, kemudian menjadi seorang membaca puisi misalnya dan juga berbicara biasa, pasti intonasi dan vokalnya akan berbeda. Nah, untuk ini yang namanya membaca, baik dari cerpen, kemudian monolog dan juga storytelling. Yang pertama itu penguasaan vokal. Apakah kalau suara kita tidak bagus, itu akan terdengar tidak bagus juga? Belum tentu. Ada orang yang suaranya cempreng, tapi ketika dia ditugaskan untuk satu hal justru berbeda. Kalau misalnya untuk MC paling dikenal dengan suara alto, ya kan? Kalau misalnya kita perhatian kepada seluruh peserta, ya kan? Padahal sebenarnya orang yang sama. Nah, untuk membuat itulah yang pertama yang ingin saya bagi. Kalau untuk suara alto mudah. Kalau yang perempuan, bayangkan aja orang yang kamu sayang boncengan dengan perempuan lain. Maka kata aduh atau kata bagaimana kamu mengekspresikan keadaan saat itu, itulah suara alto. Marah gitu. Nah, itulah suara alto. Jadi sebenarnya kalau untuk MC itu suaranya mudah. Ketika kamu disuruh jadi MC, wah saya belum pernah nih, tidak apa-apa. Bayangkan aja pas kamu membacanya, pas mau salam nih kan, bayangkan aja orang yang kamu sayang sedang boncengan dengan perempuan lain dan dengan mesra. Bahkan muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia orang yang sama kan. Jadi itu kalau untuk suara alto atau suara MC yang paling itu yang paling mudah mengekspresikannya. Atau kalau lagi latihan dorong aja dinding di kamar, dorong kuat-kuat sampai rasa cepat, sampai rasa capek, baru kemudian keluar aduh itu pasti suara alto. Jadi itu kalau teknik untuk jadi MC ya. Ini saya bagi nih. Harusnya ini job saya banyak ini. Kalau saya bagi-bagikan MC kan gitu kan. MC setengah jam atau 1 jam 2 jam ikut di acara bayarannya mahal. Jadi kalau untuk melatih suara MC itu yang pertama. Kalau dia misalnya tidak dapat feelingnya, bayangkan aja orang yang kita sayang sedang bermesraan dengan orang lain. Maka suara kesal itulah yang akan menjadi suara alto. Itu trik sederhana tapi mahal. Nah, yang kedua untuk seterusnya, kita biasanya membaca atau berbicara dengan wajah yang datar. Kalau kita berbicara dengan wajah yang datar, itu sudah pasti suara yang keluar juga sama seperti ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, dalam membaca cerpen, storytelling, dan juga monolog, diperlukan ekspresi wajah. Kita bisa membaca sambil tersenyum. Misalnya, ada teks. Teksnya kita buat aja misalnya cerpen, siapa yang paling bagus cerpen?
Cium saja bibirku. Hah? Cium saja bibirnya. Enggak. Itu bukan cerpen. Nah, ini salah satu cerpen dari Seno Bumira Aji Dharma ya. Cerpen yang paling populer tahun 90-an. Pernah baca kan? Sepotong senja untuk pacarku. Ini jangan cerpennya yang cara membacanya. Nah, kita bicara yang pertama untuk cerpen ya. Yang paling penting untuk membaca cerpen itu adalah memahami isinya dulu. Jadi sebelum kita baca cerpen, kita harus baca dulu dan juga mengimajinasikannya. Misalnya seperti cerpen yang saya bacakan Bang Andas Kulani punya karyanya yang Senja dan Salju dan Naluri ya. Itu saya bayangkan seorang pribumi dari Indonesia yang tanahnya dijajah oleh orang Belanda dan dia harus sekolah di Belanda. Dengan saya bayangkan ketika saya menonton sebuah film mata-mata atau apa sih istilahnya dia semacam James Bond dan sebagainya, dia dikirim ke sebuah tempat dan punya misi. Berarti misi dia adalah tugas dia ke sana adalah menyelesaikan misi. Dan kalau dari cerpen karya Bang Naskolani itu saya ibaratkan dia ini sebenarnya seorang intel atau agen yang dikirim ke Belanda untuk belajar. Tugasnya adalah menyelesaikan studinya sebaik mungkin sehingga dia bisa membantu negara asalnya. Nah, ketika dia di sana akan banyak polemik-polemik yang datang. Misalnya dia jatuh cinta dengan orang lain atau mungkin dia dianggap remeh. Maka saya ibaratkan bahwa dia pasti akan memiliki beban yang besar dan suaranya harus berat. Makanya saya buat ketika membaca cerpen itu, saya imajinasikan bahwa dia itu terbebani yang dalam ceritanya. Makanya suaranya saya buat berat. Kalau misalnya rekan-rekan melihat YouTube saya yang tidak seberapa itu, ada saya buat di sana cerpen yang ini, Seno Bumira Aji Dharma, Sepotong Senja untuk Pacarku. Cara bacanya pasti berbeda dengan yang Salju dan Naluri. Ada juga yang kuhapus bekas bibirmu dengan kuhapus bekas bibirnya dengan bibirku. Ada juga cerpen seperti itu. Itu juga saya gunakan dengan nada yang mengimajinasikan. Jadi yang pertama sekali, baik ya teksnya apa saja, baik itu storytelling. Ini storytelling untuk guru SD ya, guru SD sama guru TK yang paling dominan di storytelling. Tapi sekarang storytelling itu salah satu cara memasarkan brand. Jadi biasanya kalau misalnya ada seorang pemasaran di perusahaan, dia pasti punya teknik storytelling yang bagus. Kemudian untuk monolog itu juga yang paling penting adalah memahami isinya dulu. Kita harus paham isinya, mengimajinasikan tokoh-tokoh yang ada di situ untuk menghadirkan perbedaan. Karena kan kalau cerpen kita sendiri kan, kita yang membuat bagaimana si tokoh A, tokoh B muncul karakternya. Jadi yang kalau saya pribadi, kalau misalnya orang membaca puisi nih, misalnya si Suci baca puisi, saya yakin ketika dia membaca puisi siapa kemarin? Yang tanding belum ada senal, yang belum keluar uangnya sampai sekarang. Yang di Instagram, ya. Berpakaian Itu ada. puisi siapa? Karya. Puisi siapa? Karya siapa? Noviana? Gimana beriak ngeri? Biasanya orang ketika mau membaca puisi, dia akan lihat YouTube dan berimajinasi bahwa orang yang baca di YouTube itulah cara membaca puisi yang benar, sehingga kita kehilangan karakter diri sendiri. Padahal ketika kita membaca karakter diri sendiri itu penting. Kalau misalnya, oh ini bagus ini, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk sama dengan dia. Maka kita akan kehilangan karakter membaca puisi kita. Jadi itu bukan tidak boleh kita menonton YouTube. Kalau saya juga menonton, tapi sebagai perbandingan, kira-kira bagaimana dia mengimajinasikan yang dia baca. Nah, setelah kita memahami isi cerpen, yang kedua intonasi. Bagaimana kita melakukan intonasi, di mana harus tegas, di mana harus mendayu belakangnya, dan terusnya artikulasi. Artikulasi ini penting. Jangan sampai kita membaca saudara-saudara menjadi saudara-saudara misalnya. Karena kita anggap apa kan?
Makanya banyak perubahan bahasa kita kan karena artikulasi kita tidak jelas. Orang Indonesia termasuk salah satu artikulasinya yang paling tidak jelas. Misalnya satai. Kata bakunya satai, tapi karena ada A dan I di belakangnya, kita bacanya jadi E, jadinya sate. Orang tanya sate. Jadi itu karena kesalahan artikulasi kalau menurut saya. Sama halnya dengan saudara-saudara. Orang pasti bilang saudara-saudara, padahal saudara-saudara kan. Nah, terusnya ada ekspresif. Harus ekspresif. Jadi agar bisa ekspresif, kita menggunakan cara membaca yang menggunakan mimik. Ada membacanya sambil senyum. Misalnya nih, saya buat dulu sepotong senja untuk pacarku. Jadi kalau mengirim senja untuk pacar kan pasti senang kan? Ini saya buat membaca yang pertama, ekspresifnya biasa saja. Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Itu berbicara biasa. Nah kalau kita buat ekspresif, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Jadi ketika kita berbicara dengan wajah tersenyum, itu akan mengubah nada suara kita. Ketika kita berbicara dengan ketegangan wajah, tidak usah kita marah-marah. Apalagi misalnya kita membaca pakai mic ya, tidak usah harus keras. Yang penting itu aja. Kenapa? Dari apa yang terdengar? Kenapa? Bagaimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi yang adalah di wajah ya. Kalau untuk baca cerpen menggunakan ekspresi wajah. Jadi tidak harus tegang. Sama halnya dengan apa saja sih yang dibaca, ekspresinya seperti itu. Membaca dengan wajah tersenyum itu pasti akan menimbulkan efek tersendiri. Jadi kalau di dunia siaran itu, kalau misalnya penyiarnya dia kecapean, kemudian dia siaran tidak ekspresif, itu kan terasa sama pendengar. Wah, ini pasti lagi bete. Jadi kalau di dunia siaran yang paling sering itu diajari untuk smile voice katanya, smile voice, berbicara sambil tersenyum. Kemudian adanya alat peraga. Kalau misalnya berbicara di orang banyak, untuk cerpen alat peraga sebenarnya tidak harus banyak hal ya. Kalau misalnya seperti ini, untuk sepotong senja untuk pacarku, barangkali kita bisa gunakan satu lembar kertas atau mungkin buku dan sebagainya. Dan terakhirnya biasanya kalau dalam bercerita atau cerpen, membicarakan cerpen, selalu dibuat salah satu kutipan dari cerita itu sebagai penutup. Jadi apa nih kata yang paling kita favoritkan di cerpen itu? Itu nanti kita tutup di belakang. Itu untuk cerpen ya. Sampai sini ada pertanyaan? Karena saya sudah lama tidak mengajar itu. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Nah, semuanya punya handphone ini kan? Oke, punya handphone. Berarti alhamdulillah. Berarti bukan bisa saya bagi. Maksudnya begini. Karena kan kita kemarin sudah sepakat bahwa harus ada produk yang kita buat. Nah, kalau kemarin si Nanda menyuruh kita untuk membuat puisi. Nah, saya menantang semua rekan-rekan nanti untuk membaca cerpen. Cerpennya ini aja, sepotong senja untuk pacarku, biar lebih bisa diekspresikan. Karena saya kirim linknya ya. Pakai link aja saya kirim. Karena saya orangnya susah pakai pos, harus pakai link. Sudah di grup. Nah, kenapa ini saya pilih? Karena kebanyakan dari kita, atau saya rasa kita semua sedang jatuh cinta. Karena kita semua pasti sedang jatuh cinta. Yang sudah menikah jatuh cinta dengan istrinya atau dengan suaminya. Yang belum menikah ya jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Kalau jomblo kan. Kalau misalnya kita buat senja dan naluri agak berat. Karena situasinya kan pelik. Di masa penjajahan ada seorang laki-laki yang meninggalkan istri, berangkat ke Leiden, lalu tiba-tiba di suatu masa
mertuanya ditangkap oleh Belanda, sementara dia sedang sekolah di Belanda. Kan berat kan, mengibaratkannya kan. Jadi suara Belanda pun susah. Jadi karena ini berbicara soal semangat jadi lebih mudah. Itu untuk cerpen ya. Nah, sedikit informasi, kenapa sih? Misalnya kan kenapa saya suka baca cerpen? Kalau di rumah pun di rumah, sebelum tidur biasanya saya punya buku cerpen. Aduh, siapa sih punya pengarangnya? Dia Marga Siregar kalau tidak salah. Ada beberapa cerpennya di situ. Dan biasanya itu saya rekam cerpen saya itu baru kami sama-sama kami dengarkan dengan istri. Jadi seperti itu. Jadi banyak sebenarnya cerpen-cerpennya sudah saya rekam. Kenapa saya suka cerpen atau membaca cerpen itu? Sebenarnya karena saya tertarik dengan Happy Salma. Happy Salma itu menurut saya salah satu aktor teater yang paling luar biasa sekali di Indonesia ini. Ketika dia memerankan Inggit di beberapa monolognya, saya tertarik bahwa dia memang punya ekspresi, tapi bagaimana dia menyuarakannya, bagaimana dia bercerita tentang Kusto atau Bung Karno, itu kita bisa menangkap suasana saat itu. Oh, kira-kira seperti itu suasananya. Jadi karena kekaguman terhadap Happy Salma, bagaimana dia memerankan monolog, saya tertarik untuk belajar membaca cerpen. Dan seterusnya untuk monolog, seperti yang saya sampaikan, saya belum pernah melihat orang bermonolog di WI Mendengar. Ternyata Bang Ali Firdaus sudah pernah, berarti saya tidak melihat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya belum pernah melihat orang bermonolog. Ternyata Bang Ali Firdaus sudah pernah, berarti saat ini saya tidak menonton. Sangat saya sesalkan. Kalau untuk monolog sebenarnya tidak ada tidak ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Selain artikulasi sangat penting dan juga ekspresi menyampaikan cerita. Nah, kita tidak dulu karena azab ya.